Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sali Sopranza, NIM 19+1027. Kenapa liberalisme begitu digemari oleh masyarakat post-modern? Liberalisme atau libera adalah sebuah ideologi pandangan yang filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Terus ada 3 hal yang mendasar dari ideologi liberalisme, yaitu kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Kenapa masyarakat postmodern gitu kan? Karena postmodernisme bersikap saling menghargai manusia sebagai individu-individu dengan segala keunikan yang ada pada dirinya, dan keragamannya yang meliputi kelemahan dan kelebihan adalah suatu nilai lebih dan unik. Hal itu merupakan pembeda dengan yang lainnya, bukan kita untuk mempermasalahkan keberagaman itu, tetapi bagaimana hal itu menjadi suatu kegembiraan dan kekhasan, keunikan terhadap apa yang dimilikinya gitu. Terus soal yang kedua, kenapa kapitalisme rentan menyebabkan kesenjangan ekonomi atau sosial? Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi yang dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Banyak sosialis menganggap kapitalisme menjadi tidak rasional dalam produksi dan arah ekonomi tidak direncanakan, menciptakan banyak inkonsisten dan kontradiksi internal. Terus kesenjangan ekonomi telah menjadi isu utama yang menyertai ekonomi global. Kesenjangan ekonomi itu tidak hanya isu global, yaitu terjadi dalam relasi antar negara. Kesenjangan ekonomi juga berkembang menjadi isu domestik yang terjadi dalam hubungan antar individu dalam negara. Bagi Indonesia, kesenjangan ekonomi tentu bukanlah isu yang baru, namun kesenjangan ekonomi itu berkembangan menjadi isu politik yang meluas. Justru di tengah kemajuan ekonomi yang dramatis, tidak heran kalau misalkan kapitalisme rentan menyebabkan kesenjangan ekonomi atau sosial. Tidak hanya di luar gitu, di Indonesia juga. Makanya tidak heran kalau misalkan menyebabkan kesenjangan ekonomi atau sosial, karena sudah terjadi di kita gitu, di Indonesia, dan itu sudah emang seperti itu. Pasti tetap ada menyebabkan kesenjangan ekonomi atau sosial gitu di masyarakat, pemerintah, ataupun di negara. Terus soal yang ketiga yaitu apa keunggulan sosialisme sehingga dapat membawa Tiongkok meroket seperti sekarang. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang diatur oleh negara. Dalam sistem ini, perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat. Segala sesuatunya harus diatur oleh negara dan dikomandakan dari pusat. Pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Jadi keunggulan dari sosialisme adalah pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap suatu perekonomian di negaranya. Jadi di sini tidak ada untuk diri sendiri gitu, sehingga dapat memperkaya diri sendiri, dan semua dibagikan secara merata, baik dari produksi maupun konsumsi. Jadi dengan sistem ini pemerintah mudah melakukan suatu pengelolaan dan pengawasan, dan juga pelaksanaan pembangunan bisa lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan gitu. Baiklah, itu tadi penjelasan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.